Sebelum masuk ke video, kami punya ucapan selamat kepada Anda semua. Selamat bagi Anda yang suka membuang sampah sembarangan. Kalian telah merusak masa depan bumi anak cucu kita. Selamat bagi Anda yang membuang sampah pada tempatnya. Kalian telah menunda kerusakan masa depan bumi anak cucu kita. Terus yang benar gimana? Yang benar, ya begini. Pakai UGM Pak. Lagi mau bahas niki piungan. Hai, namaku Hoirul Multazam yang saat ini menjadi mahasiswa pasca sarjana teknik sistem. Sebagai disclaimer, video ini tidak bermaksud menyalahkan atau mendiskreditkan suatu pihak, organisasi, atau individu manapun. Video ini dibuat murni untuk saling berbagi pandangan, saling membuka mata, dan tentunya sebagai tugas asas penerapan teknik sistem yang saya tempuh. Saya akan sedikit berbagi pendapat bagaimana pandangan secara sistemik terhadap permasalahan yang terjadi, dan bagaimana penerapan sistem pada masalah sampah dalam kehidupan profesional kita. Selama ini, memang fakta berbicara bahwa persoalan sampah di negeri ini adalah masalah yang selalu menarik menjadi bahan diskusi. Hal ini karena masalah sampah selalu aktual dari waktu ke waktu. Sampah akan selalu menjadi teman sehari-hari dalam kehidupan kita, karena kehidupan manusia adalah sistem itu sendiri, dan tentunya setiap sistem itu menghasilkan sampah atau residu sistem. Sampah terus menumpuk karena adanya ketidakseimbangan antara input dan output dalam sistemnya. Maka hal yang perlu kita perhatikan adalah proses sistem tersebut selama berlangsung. Ada salah kaprah di masyarakat, yaitu sampah adalah tanggung jawab pengolah sampah dan pemerintah. Seharusnya tanggung jawab sampah dimulai dari hulu produksi, yakni kita sendiri. Jika masalah tersebut adalah masalah sistem yang kompleks dan besar, maka penyelesaiannya pun menggunakan cara sistem. Pada masalah sampah ini, setiap elemen yang berperan di dalamnya harus saling bersifat organismik. Artinya, setiap elemen harus memiliki kesadaran bahwa mereka saling berterkaitan satu dengan yang lain. Mari lebih dalam. Teknik sistem mengklasifikasi elemen menjadi 4 bagian: planner, implementator, controller, dan evaluator. Keempat ini haruslah saling terhubung. Planner sebagai penerjemah pola pikir menjadi pola tindak, implementator sebagai pelaku dari pola pikir si planner, controller sebagai pengatur jalannya suatu sistem, dan evaluator sebagai pelaku yang menilai data historis yang akan diolah kembali oleh planner. Semakin besar suatu masalah, maka semakin besar pula sistem penyelesaiannya. Karena penyumbang terbesar sampah di Indonesia yaitu sampah rumah tangga, bukan berarti kita hanya berfokus pada rumah tangga saja. Kita harus memikirkan elemen yang lain. Lalu di mana posisi rumah tangga dalam keempat elemen sebelumnya? Rumah tangga adalah unit dasar dalam masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu tempat untuk membentuk sebuah keluarga atau hubungan rumah tangga. Jika diteliti, masyarakat di negara kita notabene hanya mengikuti arahan pemerintah dan terus berusaha mematuhi peraturan yang ada. Maka, posisi masyarakat dalam keempat elemen tersebut adalah implementator. Sebenarnya setiap individu dapat menjadi keempat elemen tersebut.
namun sistemnya hanya akan tertuju pada dirinya sendiri. Salah satu contoh yang terjadi di sekitar saya yang mungkin kalian mengalaminya juga adalah beberapa daerah atau individu sudah sadar akan masalah ini dan mereka mulai membuang sampah sesuai jenisnya. Namun yang lucu adalah petugas sampah yang datang setiap kali sampah siap diangkut malah mengumpulkannya kembali dalam satu tempat dan akhirnya sia-sia. Individu tersebut menggerutu menyalahkan petugas menggerutu karena tidak ada penanganan sampah yang efisien dari atasan, dan pada akhirnya menuduh dan menyalahkan pemerintah yang kurang peduli dengan sampah. Ini bukan fiksi, ini pengalaman pribadi. Sedikit lucu memang. Lalu bagaimana solusinya? Dalam teknik sistem, ada istilah yang namanya leverage variable atau variabel pengunggit. Variabel ini sangat berpengaruh untuk terbentuknya arena atau agenda ke depannya. Saya pribadi menganggap leverage variable yang paling memungkinkan untuk saat ini selain kebijakan pemerintah adalah mulailah dari diri sendiri. Jangan lelah mengajak dan mengingatkan orang lain tentang pemilahan sampah. Dimulai dari diri sendiri sangatlah besar pengaruh ke depannya. Kita bisa mengajak dan mengingatkan orang lain dengan membentuk organisasi peduli lingkungan dan disebarluaskan via media sosial, seperti yang dilakukan Pandawara Group yang akhir-akhir ini viral. Jika kesadaran ini semakin meluas, suatu saat akan menjadi leverage variabel yang kuat dan memancing kesadaran individu dan kelompok besar lain ke depannya. Seseorang pernah berkata berkaitan dengan masalah ini, mau sampai kapan kita menyalahkan orang lain atas masalah yang kita buat sendiri? Pahami, implementasi, dan evaluasi. Pada intinya, mulailah dari diri sendiri. Saya Khairul Multazam, pamit undur diri.